Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, bagaimana kabar Anda? Senang sekali hari ini saya Setiadi kembali menjumpai Anda di program Sosok Inspiratif bersama TVRI. Setiap minggu selama 60 menit kami akan menemani Anda dengan obrolan bersama dengan narasumber tentang biografi, kisah hidup, prestasi, dan juga beberapa hal baik yang mungkin ceritanya akan menjadi inspirasi bagi pemirsa di rumah. Dan di kesempatan kali ini kami mengundang sosok inspiratif yang luar biasa. Beliau adalah seorang perempuan dan juga seorang ibu yang cukup berpengaruh, tidak hanya dalam lingkungan keluarga, tapi juga dalam lingkungan masyarakat. Mungkin pertanyaan ini akan menjadi pertanyaan pembuka sebelum nanti banyak pertanyaan lain yang akan saya tanyakan kepada narasumber yang hadir bersama saya di sosok inspiratif pagi hari ini. Ada yang lebih muda daripada ibu yang menjabat sebagai kepala dinas? Belum terdata kalau di tempat lain ya, tapi kalau di Kabupaten Kuburaya termuda. Anda termuda? Iya. Itu kenapa kami undang sosok inspiratif kali ini, Ibu Rini Kurnia Solihat, STP MA. Iya. Sebagai kepala dinas termuda di Kabupaten Kuburaya, usianya 39 tahun. Ini mau muda-mudain 10 tahun ya. 39 tahun sudah menjadi seorang kepala dinas, artinya ada hal-hal menarik yang mungkin bisa kita ambil sebagai seorang ibu. Beliau tetap berkarir luar biasa. Saya tidak katakan ini mengalahkan laki-laki, tapi mampu untuk equal dengan laki-laki. Luar biasa. Kabar sehat, Ibu? Sehat, Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya, Bang Adi? Sehat juga. Ini saya senang kalau ketemu sama orang yang vibe-nya positif, senyum terus, dan semangat terus. Ini jam kantor, saya ambil waktunya sedikit untuk ngobrol bareng saya, nggak apa-apa ya? It's okay. It's okay. Baik, pemilik nama lengkap Rini Kurnia Solihat, panggilannya Ibu Rini? Iya, Rini. Boleh dipanggil Rini. Oke, lebih berkenan dipanggil Ibu Rini ya, sebagai Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kuburaya. Lahir di Sanggau? Iya. Ini orang asli Sanggau atau bagaimana ceritanya? Ada ceritanya juga. Iya, gimana itu? Jadi Sanggau Ledo ya, tepatnya Sanggau Ledo. Bengkayang berarti? Sekarang di Bengkayang ya. Kalau dulu masih Kabupaten Sanggau pada saat lahir dulu. Jadi di Sanggau Ledo ini sebenarnya mengikuti orang tua yang pindah tugas ke sana, ke Sanggau Ledo. Jadi bapak dan ibu ini merupakan abdi negara PNS, sama-sama PNS ya, yang kebetulan bertugas di Sanggau Ledo. Jadi waktu itu ikut ke sana dan lahir di sana. Ini ada fun fact sedikit, lahir di Sanggau Ledo. Gimana tuh? Sanggau Ledo di masa saya lahir tahun 1984, tahun 84, saat itu di masa di sana masih sangat sulit ya kondisinya, kita bisa perkirakan ya. Dan rumah pada saat itu kita tinggal di kompleks dinas perkebunan provinsi, waktu itu belum ada listrik. Ya, jadi gimana itu tinggal gelap-gelapan berarti? Yes, fun fact-nya adalah ketika lahir pada saat itu diceritakan oleh orang tua, itu dalam kondisi malam, gelap gulita dan menggunakan pelita, masih menggunakan pelita. Belum ada lilin waktu itu, berarti masih pelita minyak tanah berarti? Iya, pelita minyak tanah itu ya, pelita minyak tanah yang kemudian gelap-gelapan itu memanggil bidan, akhirnya alhamdulillah bisa lahir di rumah dengan selamat. Tapi ini sebuah hal yang menjadi catatan juga dan berarti juga untuk saya, betapa dulu orang tua punya luar biasa di atas keterbatasan itu ya. Dengan keterbatasan tentu ini merupakan hal yang sangat berarti lah gitu untuk kita. Biasa. Tapi ini jadinya ada hal lucunya. Apa itu? Karena tadi lahir di suasana yang gelap gulita dengan pelita dari minyak tanah, akhirnya jadi bahan gurauan di keluarga. Gimana itu? Gurauan keluarga karena kulit saya termasuk kulit yang eksotis ya. Di antara banyak saudara-saudara yang lain ya. Paling eksotis. Jadi dulu gurauannya karena dulu lahirnya pakai gelap-gelapan, pakai pelita minyak tanah pula. Jadi itu menjadi bahan gurauan keluarga yang ya sebenarnya kondisinya sedih ya. Orang tua pada saat itu sedih ya kondisinya, harus yang melahirkan di suasana seperti itu. Tapi ini menjadi bahan semangat kita juga untuk tentu ini harus lebih baik ke depan. Alhamdulillah Sanggau Ledo luar biasa sekarang ya. Sekarang sudah berkembang menjadi Kabupaten Bengkayang dan kemudian pembangunan juga semakin baik. Artinya dari 39 tahun yang lalu kalau boleh kita flashback, ini jauh sekali perkembangannya.
Dan tadi keluarganya luar biasa ya, cocokologi karena lahirnya gelap-gelapan, jadi disambung-sambungin kulitnya hitam karena gelap. Iya, kulitnya hitam karena gelap ya. Karena kena pelita itu ada asap-asapnya gitu ya, gelap jadinya. Sampai Berapa saudara, Ibu? Saya 4 bersaudara, saya nomor 2. Nomor 2 ada 3 perempuan dan 1 laki-laki. Oke, berarti saat ini semuanya sudah berkeluarga? Saat ini semua sudah berkeluarga. Sudah berkeluarga, artinya sekarang sudah tinggal di rumah masing-masing dan sudah melanjutkan kehidupan di keluarga masing-masing. Alhamdulillah. Kalau bahasanya, kalau orang tua tuh anak-anaknya sudah mentas. Sudah gitu mentas. Ya, kalau bahasa Jawanya mentas. Ya. Baik. Ibu Rini, ini masa kecilnya di Sanggauledo, sekolahnya juga sama di Sanggauledo atau ketika SD sudah berpindah dari Sanggauledo? Sudah berpindah, ya. Karena kebetulan di Sanggauledo ini kita cuma punya waktu itu beberapa bulan saja, jadi tidak terlalu lama dan kemudian berpindah-pindah ke tempat lain. Pernah tinggal di Singkawang juga dan tapi pada saat masa sekolah saya sudah di Pontianak. Nah, jadi SD sudah di Pontianak? SD sudah di Pontianak. SD berapa itu? Ya. SD 27 Pontianak Timur di daerah Tanjung Hulu. Waktu itu kebetulan rumahnya di sana nih, rumahnya di sana, orang tua akhirnya sekolah yang dekat rumah aja, yang bisa jalan kaki dari dekat rumah. Kalau boleh milih waktu SD sempat gak kepikiran, mau pingin dong sekolah di sekolah yang ini, gak usah sekolah dekat rumah? Iya. Gak pernah kepikiran ya. Jadi ngikut aja sama orang tua ikut aja ya, karena waktu itu tinggalnya di sana. Ini juga rumah pada saat itu ambil Perumnas orang tua, karena kemampuannya waktu itu ambil Perumnas. Dengan kondisi yang seperti itu kita ambil sekolah yang dekat saja, karena tentu repot ya kalau harus antar jemput. Nah tapi ini sudah boleh menginjak SMP belum nih? SMP-nya kalau SD-nya di Pontianak Timur, SMP-nya di? Nah SMP-nya kebetulan kita punya, ketika SD ya kita tentu bersemangat karena di SD itu alhamdulillah punya banyak prestasi ya, dan kebetulan juga menjadi lulusan terbaik dengan yang tertinggi pada saat itu di SD di Pontianak Timur. Kita punya cita-cita, orang tua juga ya, kepengennya anaknya bisa sekolah di sekolah yang lebih baik lagi, sekolah favorit. Nah kalau dulu salah satu sekolah favorit itu SMP Negeri 3 Pontianak. Masih sampai sekarang ya? Masih sampai sekarang. Jadi waktu itu target, wah ini gimana caranya kita bisa masuk nih ke SMP Negeri 3 Pontianak. Alhamdulillah berkat usaha, belajar, doa orang tua diijabah bisa masuk juga SMP 3 Pontianak. Itu bisa tahu SMP 3 Pontianak sebagai sekolah favorit di Pontianak? Tahu dari mana? Iya, karena sudah orang tua juga udah ngasih tahu ya, sudah menyampaikan, wah ini sekolah-sekolah favorit ini nih, kira-kira berminat di mana. Kemudian guru-guru di sekolah gitu ya juga mengarahkan agar kita juga bisa masuk di sekolah favorit. Walaupun tantangan ya, harus nyebrang kalau dari itu dulu ya. Berarti kalau dari Pontianak Timur itu kan berarti di daerah Kota Baru ya? Iya. Pergi sekolahnya pakai apa SMP? Diantar? Atau pergi sendiri? Pergi sekolah dulu pakai antar jemput ya. Antar jemput. Kalau zaman dulu ada antar jemput, mobil rame-rame kita semua dijemput, satu diantar sekolah, nanti pulangnya balik lagi. Itu fasilitas dari sekolah? Enggak. Itu kita ini sendiri ya, provide sendiri, kita ikut orang tua karena mungkin jamnya kurang pas ya kalau untuk antar jemput. Biasanya dibantu dengan sistem pakai mobil antar jemput waktu itu. Jadi waktu itu sekolah di seberang. Menggunakan jasa antar jemput supaya tetap bisa sekolah. Iya. Di SMP 3 ini apakah jadi awal sekolah menengah pertama yang menjadi cikal bakal kemudian Ibu Rini belajar banyak hal di situ atau seperti apa? Tentu ya, SMP 3 ini kita bergabung dengan para anak-anak yang luar biasa juga dari sekolah-sekolah favorit juga, SD-SD favorit. Mungkin dulu Bang Adi kenal salah satu sekolah favorit SD Muhammadiyah gitu ya, SD 3 dan lain-lain. Sejujurnya pada saat itu saya ingat sekali, berasal dari SD yang nun jauh di sana gitu ya. Mungkin orang juga tidak kenal di mana nih SD 27 gitu ya. Pada saat itu kita ada kekhawatiran juga nih dalam hati, bisa nggak ya bersaing di SMP 3 yang anak-anaknya luar biasa hebat gitu ya. Ada rasa minder juga sebenarnya gitu ya dengan kondisi di sana. Tapi alhamdulillah juga ternyata
nggak kalah nih gitu. Nah ini juga jadi semangat kita, wah ternyata anak-anak dari SD yang mungkin secara lokasi jauh terpencil tidak kalah juga ketika kita bisa masuk ke sekolah favorit. Kita juga bisa berprestasi dan bersaing dengan anak-anak yang memang berasal dari sekolah yang sudah terkenal. Alhamdulillah waktu itu semester pertama langsung bisa Masuk 3 besar? masuk 3 Mantap. besar, jadi bisa bersaing juga dengan teman-teman di sana. Oke. Ya, tentu. SMP ini menjadi tempat di mana Ibu Rini coba untuk create cita-cita, atau pada masa usia berapa Bu Rini kemudian sepertinya saya kalau dewasa saya pengen jadi dokter deh, saya pengen jadi guru deh. Pengen tahu dong. Kalau dulu itu, kalau SMP belum ya sepertinya. Berarti ya. masih sekolah saja, menikmati tidak sekolah terlalu saja, belum ada cita-cita yang spesifik khusus. Tapi saya ingat waktu SMA ini sudah mulai ada rasa, wah ini kok saya kepengen sekolah sebenarnya yang berhubungan dengan kearsitekan waktu itu. Oh, pengen jadi arsitektur seneng kan? nih, seneng ya. Karena senang melihat bangunan-bangunan yang indah, Gambar-gambar. gitu ya, gambar-gambar indah itu saya cukup suka. Jadi melihat itu suka. Jadi saya berpikirnya waktu itu sederhana ya. Anak-anak taunya arsitek, belum kenal desain interior, ya, belum taunya arsitek ya. Jadi waktu itu sempat wah kayaknya pengen juga nih sekolah arsitek. Tapi ternyata masa depan membawanya nggak ke situ. Nggak ke situ ya. Oke, kita coba tarik sebelum jadi arsitek atau apapun yang dipilih selain itu. SMA-nya di mana? SMA-nya di SMA 1, Nyebrang. Pontianak. Nyebrang sekolah ya. Katanya dulu rutenya kalau dari SMP Negeri 3 itu teman-teman banyak yang nyebrang aja ke SMA 1 gitu ya, karena komunitasnya, ekosistemnya udah terbentuk, jadi senang aja. Waktu itu lanjut ke SMA Negeri 1 Pontianak. Oke, tahun berapa itu kalau boleh tahu? Masuk 98 di SMA Negeri 1, lulus tahun 2001. Lulusnya tahun 2001. Oke. Ketika SMA, ini kan tadi Bu Rini cerita bahwa pingin banget jadi arsitektur. Hal-hal yang berkaitan dengan arsitek, baik itu bangunan, gambar, desain, segala macam, senang sekali. Ketika SMA, apakah keinginan itu semakin menggebu-gebu atau lalu kemudian berpindah haluan? Karena kadang SMA ini kita suka rambang. Iya, Awalnya betul. pengen jadi dokter, ketika masuk SMA atau mencoba untuk reach kedokteran itu kan kadang ada beberapa struggle yang ngebuat kita akhirnya berpindah ke cita-cita lain. Kalau Bu Rini seperti apa? Ketika SMA memang betul ya, kita lihat ada dunia baru ya. Ya. Ada jurusan IPA, jurusan IPS, jurusan bahasa yang kita pengen juga explore gitu ya, pengen juga explore. Tadinya mau jadi arsitek, tetap senang nih hal-hal yang berhubungan dengan kearsitekan, tapi juga dunia wah ini kayaknya jadi dokter seru juga nih. Oh, pengen jadi dokter juga sempat ya? Farmasi juga seru nih ya. Dokter gigi juga seru nih gitu. Ya. Jadi sudah mulai tergambar lah. Tapi saya ingat pada masa itu belum ada yang rasanya pengen banget gitu jadi apa gitu, kayaknya waktu itu belum terbentuk ya, belum terbentuk karena tadi kayaknya masih pengen mencoba mengeksplor hal-hal baru di dunia anak-anak remaja seperti itu ya. Oke. Oke. Saya pengen lihat kan ini ada satu foto yang mungkin akan menjadi cerita yang lumayan lucu buat Bu Rini dan juga pemirsa di rumah. Saya tampilkan. Ini ada foto masa kecil. Kecilnya emang suka pakai baju kembang. Iya. Ini saya ingat waktu ulang tahun sepertinya ya. Usia Waktu berapa? itu seperti ulang tahun. Ini usia berapa ya? 4 tahun mungkin ya? 4 tahun ini ulang tahunnya di mana? Di 3 Singkawang tahun, 4 atau tahun. di Ini Sanggolido? sepertinya di Singkawang ya, kalau saya nggak salah ini. Di Singkawang ya. Waduh, Berarti- nih kok bisa dapet fotonya nih? Bisa saja. Ini waktu kecil memang senang rambutnya dibondol gini atau karena orang tua? Sepertinya orang tua praktis ya, Iya, praktis biar katanya nggak udah terlalu ini ya, pendekin biar nggak aja ya, panas ya. pendekin aja. Itu yang di belakang kakak saya, yang Oke. nomor 1 ya. Baik. Ini pastinya masa kecil adalah masa yang paling Wah, luar biasa, membuat Bu Rini selalu mengingat apapun yang terjadi semasa kecil sampai kemudian dewasa. Kalau boleh tahu orang tua waktu masa kecil prinsip yang ditanamkan sama orang tua ke Bu Rini dan juga saudara-saudara yang lain? Kalau saya memandangnya, pertama orang tua itu selalu menekankan untuk jujur, menekankan untuk kejujuran. Jadi kita dilatih misalnya, yang paling saya ingat gitu ya, kalau ketemu uang receh sekalipun, itu yang harus dilakukan pertama kali adalah bertanya ini uang siapa gitu, dan ditanyakan kepada orang tua untuk kemudian dikembalikan dan disimpan gitu. Kalau memang nanti orang tua bilang nggak apa-apa, dipegang aja buat tabungan, baru kita
ambil. Nah, itu salah satu upaya jujur, melatih kita untuk jujur ya dari awal. Itu yang paling saya ingat dari orang tua. Kemudian saya lihat orang tua juga mencoba mendidik kita untuk tidak hidup itu dalam kesederhanaan. Hidup itu dalam kesederhanaan. Kebetulan orang tua saya dua-duanya PNS ya. Pada saat itu mungkin PNS hidupnya tidak terlalu juga berkecukupan ya, tapi tidak juga berada di posisi kekurangan. Tapi yang saya ingat dari orang tua adalah mereka selalu melatih kita itu untuk punya kesederhanaan yang tinggi gitu. Contohnya saya ingat dulu dikasih uang jajan pada saat SMP dan SMA, kita dikasih uang untuk 1 bulan. 1 bulan penuh ya, kayak jajan 1 bulan, itu untuk membiayai apa yang kita mau selama 1 bulan. Mereka nggak ngasih lagi, jadi misalnya kita kepengen punya majalah gitu ya, pengen beli majalah, itu kita harus menyisihkan dari uang jajan yang tidak seberapa itu, yang kecil sekali. Jadi konsekuensinya apa? Misalnya tidak jajan di sekolah pada seminggu misalnya, demi untuk membeli satu barang. Jadi memang kita dilatih untuk hidup dalam kesederhanaan. Mungkin maksudnya agar juga kuat menghadapi tantangan hidup di masa depan gitu, dan tidak hidup berlebih-lebihan. Itu salah satu yang saya ingat dari bimbingan orang tua. Anak kedua dan saat ini diberikan tugas sebagai seorang pemimpin di satu dinas atau organisasi. Ini ada culture shock seperti mungkin tentang kemampuan memimpin, gaya kepemimpinan. Itu memang sudah tertanam sejak masa sekolah atau sambil berjalan masa muda, atau memang ada orang tua yang punya peran itu untuk mengajar tentang sifat kepemimpinan ke Bu Rini? Satu hal yang saya ingat, ini didikan dari orang tua itu adalah dia melatih kita untuk bisa mengambil keputusan secara mandiri. Jadi saya ingat dulu sering sekali berdiskusi dengan ayah anda, bapak, itu selalu dia menyampaikan, ketika kamu menghadapi sebuah masalah, ayo kita list berbagai alternatif penyelesaian, gitu ya, dengan berbasis dari data faktual yang ada, A, B, C, D. Kemudian kita menimbang mana yang terbaik, yang kemudian itulah yang kita pilih. Jadi jarang sekali orang tua kemudian menentukan apa pilihan yang ingin kita ambil, atau ketika kita menghadapi masalah, beliau tuh cenderung untuk tidak terlalu ikut campur memutuskan apa yang harus kalian lakukan, tapi mengarahkan kita untuk berpikir dulu apa sih berbagai alternatif penyelesaian masalah yang ada gitu ya. Kemudian dikaji, itu nanti yang kita putuskan. Selalu bilang cari alternatif penyelesaian yang sebanyak-banyaknya gitu ya. Terus ayo kita pilih yang paling baik, paling memungkinkan, paling paling tepat, win-win solution lah pokoknya dari semua gitu, masalah dari yang kita. ada. Itu mungkin salah satu poin yang sangat berpengaruh ya, juga cukup berpengaruh dalam pola kepemimpinan saya di masa saat ini. Luar biasa. Gitu Berarti ya. saya melihat ini berarti keluarga dan juga orang tua benar-benar membuka pola komunikasi yang baik untuk segala sesuatu yang dilakukan oleh anak-anaknya atau apapun yang ingin dicapai oleh anak-anaknya. Alumni STPDN D4 dan juga UGM, S2-nya di UGM ya. UGM. Nanti kita bakal cerita tentang itu pemirsa, tapi kita harus jeda sejenak, kami akan segera kembali tetap di Sosok Inspiratif. Anda masih bersama kami di Sosok Inspiratif. Untuk Anda yang mungkin terlewat di segmen pertama, Anda bisa menyaksikan kembali tayangan ini lewat live streaming YouTube di TVRI Kalimantan Barat. Masih bersama Ibu Rini Kurnia Solihat, Kepala Dinas Termuda di Kalimantan Barat. Ini luar biasa tadi ceritanya tentang bagaimana keluarga menjadi support system paling utama dalam setiap mengambil keputusan, yang kemudian juga mengajarkan banyak hal tentang kepemimpinan. Dan akhirnya hari ini bisa diaplikasikan dalam
organisasi tadi dan beberapa hal yang mungkin menjadi prinsip yang dipegang sama Ibu Rini, salah satunya adalah kejujuran dan juga kesederhanaan. Itu luar biasa. Waktu selesai SMA di SMA 1 melanjutkan sekolah di sekolah kedinasan. Iya. Ini siapa yang mau? Ibu Rini atau arahan orang tua? Iya. Ini sebenarnya agak terjebak ya. Terjebak ya. Dulu sebenarnya saya punya cita-cita itu pengen berkuliah di universitas ternama di Indonesia. Itu Universitas Gadjah Mada. Wah, pengen banget punya kuliah di sana. Sempat ikut bimbel ya, waktu itu sampai ikut serta bimbel, berupaya gitu bagaimana kita bisa lulus. Kalau zaman dulu namanya masih UMPTN. Nah, tapi beriringan dengan itu juga, karena orang tua ini PNS, nah, beliau juga memperkenalkan lah bahwa kita ada sekolah kedinasan nih yang namanya STPDN gitu. Dan kebetulan beberapa lingkup teman dekat ini juga punya niat untuk daftar ke sana. Biasa ya kita anak-anak SMA tentu suka buat backup plan ya. Jadi daftar di beberapa tempat ya. Plan A, plan B. Jadi kita daftar semua, termasuk waktu itu daftar juga di STPDN, mencoba juga daftar di UGM, ikut UMPTN, mencoba juga daftar universitas swasta gitu ya, supaya kita punya backup plan. Jadi kita coba semuanya. Nah, ini lucu juga. Ini pengalaman yang menurut saya cukup berarti, salah satu big step ya, salah satu big moment dalam hidup itu ketika pada saat itu pengumuman UMPTN ini bersamaan dengan pengumuman STPDN. Jadi pengumumannya waktu itu alhamdulillahnya dua-duanya ini lolos. Waktu itu di UGM itu lolos di kedokteran gigi, satu kedokteran gigi, dan di STPDN-nya juga lolos, diminta untuk mengikuti pantuhir. Nah, ini kemudian yang menjadi dilema dalam hati. Pertama, satu seperti ini, Bang Adi. UGM adalah cita-cita besarnya saya. Kepengen banget masuk ini, dan pada saat itu UGM itu bukan tempat yang mudah untuk dimasuki anak-anak dari daerah. Anak-anak dari daerah tuh struggle-nya luar biasa untuk bisa masuk UMPTN karena bersaing dengan anak-anak dari Jawa. Dan tentu keberhasilan lolos di dalam UMPTN ini menjadi sebenarnya keberhasilan kita juga ya untuk bisa start di sana. Tapi juga di satu sisi saya memandang STPDN adalah sebuah sekolah kedinasan yang satu gratis, ini pikiran sederhananya anak SMA ya. Satu, sekolahnya gratis sehingga tidak membebani, dan kedua kita nggak perlu repot cari kerja setelah lulus sekolah gitu. Jadi memang sudah tempatnya menjadi PNS. Jadi itulah yang kemudian menjadi bahan pemikiran. Kebetulan orang tua sebenarnya membebaskan saja ya. Oke, walaupun tentu kita bisa lihat nih preferensinya kayak pengennya anaknya kesini. Namanya orang tua, basicnya PNS, cenderung pemikirannya aman gitu. Kayaknya lebih aman ketika jadi pegawai ya. Tapi kemudian tidak pernah ada kata-kata kamu ambil ini aja, gitu, nggak pernah. Silahkan memilih mau A mau B, bapak ibu dukung pada saat itu. Jadi tapi waktu itu pemikiran saya pertama, kakak juga kuliah ya, pada saat itu kuliah di salah satu universitas swasta di Jogja. Tadi saya sampaikan walaupun ayah dan ibu ini, bapak dan ibu ini merupakan dua-duanya PNS, tapi hidupnya juga sederhana, tidak terlalu berkecukupan, tidak kekurangan, tapi juga tidak berkecukupan. Dan pada saat itu biaya kuliah juga cukup tinggi dan tentunya cukup memberatkan. Kalau dari pandangan anak-anak nih seperti memberatkan. Ya udah, kita putuskan Bismillah, saya memilih untuk STPDN aja. Karena apa tadi pemikirannya, sekolahnya gratis sehingga tidak membebani keluarga dan orang tua gitu. Tapi akhirnya S2-nya malah di UGM. Nah, itu kesampaian ya berarti ya. Artinya memang tinggal waktu yang membuktikan. Dari apapun yang diupayakan, one day kalau memang sudah punya effort ke situ, kalau rezekinya pasti bisa dapat di S2 UGM. Dan saya percaya pertama restu orang tua itu
sangat penting, sangat luar biasa. Restu orang tua lah yang membawa kita sampai ke jalan ini, dan restu orang tua juga mungkin yang dulu anaknya nggak bisa masuk UGM, tempat cita-cita besarnya, tapi berkat doa dan restu juga, oh ternyata punya jalan lain di jenjang berikutnya. Dan satu lagi, yang paling tahu waktu tertepat itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu. Allah always knows the perfect time for us. Jadi itu saya percaya banget ya. Artinya ketika sudah siap dan sudah waktunya, kalau sudah memang haknya ya pasti akan diberikan. Seperti itu. Baik, pertama kali mengawali karir sebagai seorang PNS di tahun 2005 di Setda Kota Pontianak. Setda Kabupaten Pontianak. Oh berarti waktu itu gabung Kubu Raya Mempawah ya? Iya, Kabupaten Mempawah, Pontianak pada tahun 2005, dan beberapa pengalaman-pengalaman di beberapa dinas. Berarti waktu itu lebih banyak memang di Kabupaten Pontianak dan juga Kabupaten Kuburaya. Iya, betul. Ketika dia mekar menjadi Kabupaten Kuburaya, hanya bergabung di beberapa dinas di Kuburaya. Terakhir sebelum di Dispora, di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuburaya sebagai Kepala Bidang. Ini beberapa prestasi yang mungkin bisa Bu Rini ceritakan. Ini di tahun 2020, juara 1 kompetisi inovasi pelayanan publik Sifablik tingkat provinsi Kalbar tahun 2020. Ini gimana ceritanya bisa juara 1? Kebetulan gini, kita waktu itu menangani salah satu inovasi yang digagas oleh Bapak Bupati Kuburaya ya, namanya CMS Desa. Itu merupakan upaya Pak Bupati untuk memberikan profesionalisme kepada para pemerintah desa dalam pengelolaan keuangannya. Jadi ini Pak Bupati mencoba untuk bagaimana desa ini punya pola pengelolaan keuangan yang sama seperti yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan juga pemerintah provinsi, pemerintah nasional. Karena dulu desa ini pengelolaannya ini ya, manajemen tukang sayur, manajemen ini ya, semua dilakukan secara tunai gitu ya, dan masih tentunya mengambil uang yang cukup banyak dari bank kemudian membawanya tunai bawa ke desa gitu ya. Tentu ada potensi kehilangan yang besar, potensi penyalahgunaan. Oknum dan lain-lain. Inilah yang coba diubah oleh Bapak Bupati melalui skema CMS ini. Nah, kebetulan waktu itu saya bertugas di bidang bina keuangan aset desa yang menangani terkait dengan hal ini. Nah, ini kemudian kita ikutkan dalam kompetisi inovasi pelayanan publik di tingkat provinsi. Di tingkat provinsi ini alhamdulillah meraih juara 1. Di tahun 2021, 1 tahun setelah itu ikut juga kompetisi ini, kayaknya suka lomba atau seperti apa? Di top 45 kompetisi inovasi pelayanan publik KIPP Sinovik tingkat nasional. Berarti dibawa ke tingkat nasional ini? Iya, jadi pada tahun 2021. Kita mendaftar ulang. Kebetulan itu kompetisi yang diadakan oleh Kemenpan RB. Ini kompetisi terbesar untuk inovasi pelayanan publik ya. Inovasi pelayanan publik dilaksanakan oleh Kemenpan RB. Kita ikut serta pada waktu itu dengan CMS Desa juga. Mengikuti beberapa tahapan seleksi, wawancara dan lain-lain, dan alhamdulillah masuk ke top 45. Top 45 ini merupakan penghargaan tertinggi untuk inovasi baru, dan alhamdulillah waktu itu Pak Bupati juga dimintain menjadi wakil dari pembicara ya pada saat pengumuman pemenang. Jadi se-Indonesia nih melihat nih Pak Bupati Kabupaten Kuburaya dengan inovasinya CMS Desa. Tentu saya tidak bekerja sendiri ya dalam pelaksanaan inovasi ini, tidak ada keberhasilan yang dilaksanakan sendiri. Tentu saya waktu itu membawa tim ya, dan juga dengan bimbingan Bapak Kepala Dinas pada saat itu, Bapak Jakaryansah, ini bisa membawa CMS Desa menjadi salah satu pemenang top 45 kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat nasional. Ini salah satu prestasi yang cukup membanggakan juga untuk Kabupaten Kuburaya. Baik, ini di layar beberapa foto kegiatan. Tadi saya lihat ada juga menjadi pembicara. Ini kalau boleh disampaikan sebagai pembicara tingkat nasional pada Convention on Climate Change yang dilaksanakan oleh United Nations atau PBB bekerja sama dengan Kementerian KLHK 2021. Ini dari desa lalu ke KLHK, ini gimana ceritanya, Bu Rini? Nah,
Untungnya ketika kita menangani desa itu ada banyak bidang yang kita selami gitu ya. Di desa itu semua program masuk ya, semua program dari berbagai kementerian, berbagai dinas, berbagai instansi itu masuk ke desa. Dan dengan kita menangani pada saat itu keuangan desa, jadi kita tahu berbagai program yang ada. Nah kebetulan waktu itu saya bekerja sama dengan salah satu organisasi yang menangani terkait dengan bagaimana desa ini pola pembangunannya bisa berkelanjutan, sustainable, yang memperhatikan lingkungan, terkait dengan pelestarian lingkungan dan lain-lain. Sehingga banyak berdiskusi dan salah satu program inovatif juga yang ada di Kabupaten Kuburaya adalah pola pemberian anggaran kepada desa itu yang berbasis kemampuan desa melestarikan lingkungannya dengan berbagai indikator. Nah itu namanya programnya TAKE, Transfer Anggaran Berbasis Kinerja Ekologis. Nah salah satunya karena sering menangani terkait ini, jadi sering diminta untuk menjadi pembicara di berbagai daerah untuk membahas terkait dengan pola transfer fiskal berbasis kinerja ekologis itu. Dan terakhir akhirnya ini salah satu yang puncak ya, ini diajak untuk ikut serta berbicara tentang perempuan dan ekonomi hijau pada saat itu pada konferensi UN COP ya, COP 26 yang diselenggarakan bersama antara PBB dan juga dan juga Kementerian LHK. Jadi agak geser sedikit nih dari bidang desa pekerjaannya, tapi tentu semua tadi saya sampaikan semua program itu banyak berkaitan dengan desa juga, dan apapun yang dilakukan termasuk tadi perlindungan lingkungan, desa menjadi tempat penting kita untuk bisa kita menguatkan ya, memberikan advokasi dan lain-lain, termasuk mereka punya inovasi-inovasi yang dari langkah terkecil yang tentu kita harus pamerkan, harus kita tunjukkan di tingkat dunia. Tadi disinggung tentang bagaimana peran perempuan dan juga ekonomi hijau. Memang nilai perempuan apa yang Ibu Rini angkat waktu menjadi pembicara kala itu? Waktu itu saya mengangkat gini, di Kuburaya itu perempuan-perempuannya ternyata luar biasa hebat dalam membangun produk-produk kreatif yang berasal dari alam, berasal dari alam. Kalau di Kuburaya mungkin sudah kenal bakul nipah gitu ya, bakul nipah. Ini memanfaatkan bahan alam yang ada untuk kemudian dikreasikan, dikuatkan menjadi suatu produk kreatif yang bisa dibanggakan dan juga menghasilkan ekonomi keluarga. Satu lagi, perempuan ini adalah biasanya mengurus rumah tangga. Dan rumah tangga itu adalah hal yang proses yang paling dekat dengan penjagaan lingkungan sebenarnya. Setuju saya. Ya, sederhana nih, hal sederhana seperti sampah rumah tangga itu luar biasa ya. Kalau kita perempuan punya pemahaman terkait dengan bagaimana menjaga lingkungan alam, termasuk untuk mengelola sampahnya, dari hal sederhana itu tentu satu rumah tangga saja semuanya punya pemahaman yang sama, bagaimana memilah sampah, memisahkan, tidak membuang ke sungai, tidak membuang ke parit, itu akan luar biasa dampaknya untuk penjagaan lingkungan di negara kita. Berarti itu yang diangkat ketika menjadi seorang pembicara di kegiatan tadi ya, tentang Convention on Climate Change atau dampak perubahan iklim. Baik. Dan sekarang menjadi kepala dinas di salah satu dinas di Kuburaya. Ini perempuan, di bawahnya banyak laki-laki. Ketika menjadi orang nomor satu di dinas itu, apa yang menjadi tantangan paling berat dan kemudian akhirnya menyusun langkah-langkah supaya bisa berdamai dengan keadaan itu? Bu Rini boleh cerita mungkin? Tantangan pertama karena ini adalah dinas yang saya belum pernah berkecimpung di dalamnya. Jadi saya tadi saya cerita lama di dinas yang menangani terkait dengan desa ya, menangani dinas yang terkait dengan desa. Kemudian ketika terpilih diberikan amanah, diberikan tanggung jawab di dinas Porapar Kepemudaan Olahraga Pariwisata, ini backgroundnya belum pernah masuk di sini ya. Tentu kita akan bertemu orang-orang baru, personil baru, ada yang jauh lebih senior gitu ya. Culture work juga. Culture work juga. Tentu yang paling catatan paling pertama yang saya pandang penting adalah membangun kepercayaan di antara kami. Bagaimana saya
membangun kepercayaan kepada tim dan juga bagaimana personil dari Dinas Disporapar timnya juga punya kepercayaan kepada saya selaku pemimpin gitu. Mungkin di awal ada pandangan ini siapa nih anak bawang ya umur muda. Pada saat dilantik umur 38. Dilantik umur 38 masih muda. Anak bawang gitu ya mungkin pandangannya. Kemudian baru juga di sana belum pernah bertugas di Dinas Porapar, tentu ini culture shock juga buat tim saya ketika memandang itu. Tapi ya itu tadi saya bilang membangun dulu kepercayaan, kerjasama tim, hubungan emosional antar keintiman antar itu yang langkah-langkah awal yang kita harus lakukan untuk bagaimana kita membangun teamwork yang solid. Katanya kan kalau quote yang sangat terkenal itu teamwork makes the dream work ya gitu ya. Jadi bagaimana kita membangun teamwork terlebih dahulu, membangun hubungan dan juga kepercayaan, dan dengan itu pasti akan lebih mudah mencapai tujuan-tujuan organisasi. Hasilnya sudah kelihatan? Iya. Sudah saya terasa rasa ya? Sudah mulai ini ya. Sudah mulai satu frekuensi, satu visi, dan mencoba untuk sama-sama punya goal yang sama untuk mencapai itu. Luar biasa. Kita akan ngobrol lagi tentang Ibu Rini Kurnia Solihat untuk beberapa hal yang kaitannya dengan prestasi dan juga dukungan keluarga. Tapi sesaat lagi pemirsa, kami akan segera kembali tetap bersama Sosok Inspiratif. Anda sedang menyaksikan Sosok Inspiratif bersama Ibu Rini Kurnia Solihat, Kepala Dinas Termuda di Kabupaten Kuburaya. Ibu, ini kita berada di segmen terakhir, ini luar biasa sekali tentang bagaimana Ibu mencoba untuk fit and proper dengan apapun yang saat ini menjadi tanggung jawab Ibu. Tadi disampaikan bahwa ketika pertama kali bergabung di organisasi atau di dinas yang Ibu menjadi top leadernya, orang nomor satu di dinas itu adalah tentang bagaimana membangun trust, value, kepercayaan satu sama lain, lalu kemudian membangun keintiman dan beberapa hal yang kemudian apa yang bisa menjadi frekuensi yang sama dan visi yang sama untuk membangun goal di dinas itu. Ke depan apa yang sedang disiapkan sama Ibu Rini selain sebagai seorang kepala dinas atau sebagai seorang pribadi? Oke, kalau dari sisi tugas ya, tugas kerja tentu kita sudah bersama-sama nih membangun dinas, hubungan emosionalnya sudah mulai klik kayak gitu ya, klik. Harapan saya tuh saya pengen Dinas Porapar ini menjadi sebuah organisasi pembelajar gitu. Jadi bagaimana selalu punya keinginan untuk belajar, berkemauan belajar, lebih lagi membangun berbagai inovasi-inovasi, itu contoh inovasi organisasi pembelajar, dan membangun kerjasama antar tim yang baik gitu. Nah, ke depan saya ingin berharap tentunya Dinas Porapar ini tentu punya tujuan-tujuan organisasi yang tinggi dan seluruh bidang bisa mensupport bersama untuk pencapaian bersama. Jadi nggak perlu ada ego sektoral gitu ya antar bidang, meskipun pekerjaan dan tugasnya berbeda, tapi bagaimana kita bisa saling support ya, bidang A membantu tugas bidang B, begitu juga sebaliknya. Dan kalau bisa ada momen-momen pekerjaan-pekerjaan yang tentunya kita upayakan bisa melibatkan seluruh personel yang ada, sehingga bukan cuma kebersamaan yang terbentuk, tentu kita sebagai organisasi yang kompak itu akan mencapai tujuan yang jauh lebih baik lagi. Kalau kata Pak Bupati, kepong bakul. Kepong bakul, ini program Bupati kepong bakul ya. Jadi kerjanya bersama, tujuan lebih cepat tercapai, hasil juga lebih optimal. Bergerak nah, lebih harapannya ke sana ya. Siap. Sebagai pribadi? Harapan pribadi tentunya saya cukup berbahagia dengan pencapaian hari ini, tapi namanya manusia, dan saya yakin seluruh manusia yang mencintai hidupnya, mencintai pekerjaannya akan terus-menerus berusaha bagaimana kita punya semangat untuk jauh lebih baik lagi ke depan gitu. Tujuan pribadi mungkin dari sisi pendidikan ingin ambil doktor. Wah, ini
mungkin suatu saat ya, Ya, ini amin. tentu ada cita-cita untuk jauh lebih baik lagi. Tentu sebagai ASN, PNS yang mencintai pekerjaannya, kita juga berupaya agar bisa memaksimalkan tugas kita sebagai kepala dinas, dan jika memungkinkan meraih karir yang lebih baik, tentu kita akan berupaya. Di keluarga, wah ini Baik, nanti kita akan juga ngobrol tentang keluarga, tapi Iya. ini saya sudah terhubung dengan salah seorang di sambungan telepon yang mengenal baik sosok Ibu Rini. Oke. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kabarnya dia Siapa ya? tahu seluk-beluk Bu Rini. Nanti ditebak Oh, saja dari iya? suara beliau yang akan kita telepon. Halo, Halo. Halo Mas. boleh mungkin volume Assalamualaikum. handphonenya dibesarkan? Halo. Dengan siapa saya berbicara ini? Halo? Saya Anca. Oke. wah, Kita bersama dengan seseorang yang begitu mengenal Ibu Rini. Waduh. Siapa ini? Pak Anca ini. Pak Anca ini best friend ya, bestie seumur hidup insya Allah. Teman hidup. Kita sudah bersama dengan Pak Panca, Yasmin Panca. Wah. Ya, nama lengkapnya beliau adalah suami dari Ibu Rini. Pak Panca, kita mau dengar dong tentang bagaimana seorang Pak Panca mengenal atau bercerita tentang kepribadian Ibu Rini kalau di mata Pak Panca. Wah, ini surprise nih. Wah. Ibu Kadis ini orang yang sangat support ya, apapun itu. Secara pribadi saya mengenal beliau adalah orang yang memiliki jiwa kompetisi yang tinggi. Wah. Ingin selalu menjadi yang terbaik, ya, jadi saya di sini bertugas untuk mensupport saja. Memberikan dukungan, memberikan arahan. Beliau adalah orang yang sangat mencintai keluarga. Itu. Baik. Pak Yasmin, nah ini kita lihat fotonya di layar. Ini Pak Yasmin yang sedang terhubung dengan kita lewat sambungan via telepon. Punya 2 orang anak, laki-laki semua, Ibu Iya, Rini. laki-laki ya. Iya. Paling cantik sendiri. Paling cantik sendiri. Paling Kalau cantik sendiri. kalau tadi disapa Ibu Kadis, kayaknya lebih tepat kalau disapa istriku nih. Pak Panca, ini kalau di rumah, Ibu Rini ini tipikal istri dan ibu yang seperti apa? Cukup cerewet kah kalau untuk beberapa hal yang berkaitan dengan kedisiplinan atau seperti apa? Pak Panca? Oh, kalau kami sangat terbuka sekali ya, apapun itu ada hal-hal yang memang itu kita selalu menjaga komunikasi baik antara kami suami istri maupun dengan anak-anak. Jadi apapun itu akan selalu kami komunikasikan, kami saling bersama untuk mencari solusi, memecahkan masalah, untuk mencari jalan terbaik untuk ke depannya. Jadi kami seperti itu. Oke, berarti benar-benar ini nampaknya apa yang diajarkan oleh orang tua Iya, Ibu Rini benar. kemudian diteruskan kepada Iya. anak dan juga keluarga besar di rumah. ya, Bu Jujur Rini, ya? saya Iya. ibu yang paling jarang mengomel. Nanti boleh dikonfirmasi. Berarti jarang ngomel ya. Cukup sabar ya, ibu yang sabar Iya. dan istri yang sabar nih, Pak Karena Panca. menurut Sangat saya sabar. ngomel itu melelahkan ya. Marah itu melelahkan. Jadi cara marahnya gimana, Bu? Jadi gimana ya, namanya marah mungkin tetap ada ya. Tapi saya cenderung kalau marah itu diam. Anak-anak udah paham tuh. Oke. Kalau ibunya diam berarti ada halnya nih gitu. Ada salah apa nih gitu ya. Lebih banyak biasanya diam. Nanti kalau sudah tenang, emosi sudah Lebih calm turun, down, baru bicara. baru ngobrol cerita. Berarti bukan arah ke silent treatment ya. Jadi Ya, tetap ada bukan, komunikasi. tetap ada komunikasi, tapi sama nih dengan suami kita punya kesepakatan bahwa mengurangilah Konflik dan gesekan. gesekan Lewat berupa emosi. penyampaian emosi di depan anak-anak. Tapi ya sebagai manusia tentu ya, tentu ada momen-momen yang mungkin ketika capek atau lelah ya. agak muncul sedikit, tapi begitu tersadar, oke, agak menarik diri dulu, tenangkan dulu, turunkan emosi, sudah emosi turun baru kita ngobrol dengan anak-anak. Baik, sama. Pak Panca, ini ibu kalau di rumah jago masak nggak? Wah, Makanan apa yang paling sering di request sama Pak Panca? Oke, jadi jujur Ibu Rini jarang memasak. Namun Waduh, itu ketawa. dikarenakan waktu, so kami sekeluarga sangat memakluminya. Namun jikalau ada waktu
Ibu Rini memasak sangat enak sekali. Apa yang suka diminta masakin sama Bapak? Yang saya suka itu oseng-oseng tempe dengan kacang panjang atau buncis. Wah, enak sekali. Itu enak ya? Masakannya Ibu Rini. Iya. Cuma bisa itu aja. Lagi cuma bisa itu aja. Baik. Pak Anca, terakhir mungkin ada hal ingin disampaikan kepada istri tercinta, silakan. Oh iya, jadi saya ingin tetap ini pesan yang selalu saya sampaikan, jangan lupa menjadi orang baik, menjadi orang yang lebih peduli, belas asih tepuk seliro. Ya. Berkompetisi itu baik, namun menjadi baik itu harus. Luar biasa. Itu saja Kompetisi pesan itu saya. baik, tapi menjadi baik itu harus. Terima kasih Pak Panca telah meluangkan waktu. Ini kita minta waktunya Terima untuk kasih. bisa berkomunikasi sama kami. Terima kasih. Kembali Abi. bekerja, semoga Terima sehat selalu. kasih. Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, makasih. Iya. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Wah, ini surprise ya. Tadi nggak ngomong di rumah, nggak ada ngomong. Luar biasa. Jadi biasa loh. jarang ngomel, marahnya elegan dengan tahan dulu emosi, ketika sudah mereda baru Iya. berbicara. Ini orang tua seperti itu juga, karena kadang mungkin orang tua akan menjadi Betul. apa ya, contoh gitu. Betul. Berarti orang tua juga Iya. dulu waktu Ibu Rini kecil jarang juga marah. Iya, kebetulan saya tadi cerita ya, itu orang tua saya termasuk ayah, saya nggak pernah seumur hidup, ya seingat saya ya, waktu kecil itu nggak pernah saya dengar beliau itu mengeluarkan kata yang keras, marah. Ya. Itu hampir nggak pernah terjadi ya. Jadi kalau marah cenderung begitu, sama diam dulu, nanti agak jaga emosi, sudah enak, ada waktu yang enak untuk ngobrol kita. Beliau menyampaikan dari perspektifnya, kita anak-anak juga menyampaikan dari perspektif kita, dan kemudian kita berdiskusi nih, wah yang baik seperti apa. Kadang-kadang berakhir, oke, ternyata kita salah nih gitu ya, minta maaf, sadar akan kesalahan. Kayaknya lebih sering seperti itu. Jadi mungkin terdidik seperti itu. Tapi bukan ini ya, saya juga nggak bilang saya nggak pernah marah banget gitu, nggak juga. Tapi cenderung kita ya marah itu capek. Kalau saya tuh, menurut saya marah itu cukup melelahkan, sehingga akan lebih enak dengan cara yang seperti ini. Nah, oke. Orang tua ada nonton? Orang tua mudah-mudahan nonton ya. Nonton di hari rumah. ini. Siapa nama orang tuanya? Bapak Mahfud Suhendro Dengan? dan Ibu Suratminah. Apa yang ingin disampaikan kepada beliau? Bapak, Ibu, terima kasih atas didikan. Oh, Masya Allah. Silakan dilanjutkan, mungkin hal yang ingin disampaikan kepada orang tua. Sekalian kita juga undang untuk naik ke atas. Ini ada ayahanda dan juga ibunda dari Bu Rini. Silakan Bapak, Ibu. Wah, ini kita sengaja menghadirkan karena Bu Rini ini baru habis ulang tahun ya. Oh iya. Di usia yang ke-39 tahun. Silakan Pak, mohon izin. Wah, ini tadi kita sudah ngobrol banyak dengan Ibu Rini tentang bagaimana beliau. Salim dulu. Waduh. Kira-kira apa yang ingin disampaikan kepada Ibu dan Bapak? Silakan Bu Rini. Tentu Bapak, Ibu, terima kasih segala Mungkin di tengah boleh kayaknya. Iya, di Ibunya, Bu Rininya di tengah. Oh, iya. Nah, di Iya. apit orang tuanya. Ini saya punya orang tua yang luar biasa, alhamdulillah, memberikan dukungan, memberikan didikan yang luar biasa. Terima kasih Bapak, Ibu atas bimbingannya, atas didikannya selama ini, atas doa-doanya yang tidak pernah putus untuk anak-anaknya. Saya percaya apapun yang saya capai dalam hidup saya hari ini adalah berkat restu dan juga doa dari Bapak dan Ibu. Jadi mungkin nggak sulit ya menyampaikan dan lewat kata-kata ini sebuah ini saya diberikan keberuntungan yang luar biasa dari Tuhan, dari Allah, dianugerahkan orang tua yang luar biasa. Pak, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada Bapak. Ibu. Ini masa kecilnya beliau seperti apa, Pak? Anak yang seperti apa, Bu Rini? Anaknya lahirnya di Sanggoledo Iya. ya. Sanggoledo Benggayang. itu Benggayang. Tadi udah ceritakan.
kondisi gelap gulita ya Pak. Kondisi Belum ada listrik. ada listrik. Ada dua hal yang saya sampaikan, apa yang saya ingin kemukakan. Saya barangkali mengecewakan anak saya ketika saya mengarahkan tidak kuliah di Fakultas Kedokteran UGM dan memilih APDN, IPD. Kemudian yang kedua, saya melarang, katakanlah melarang dalam tanda petik, dia sudah jadi PNS, tapi waktu itu dia tes dan ingin kuliah di Australia. Nah, saya bilang nggak bisa, kan sudah PNS. Barangkali dua hal itu yang mengecewakan. Iya, tetapi ternyata akhirnya juga inilah jalan yang dipilihkan Allah. Saya kira itu. Sempat kecewa waktu itu. Ini Iya. pernah disampaikan ke Bapak ke Bu Rini bahwa ada rasa penyesalan. Belum, ini pertama kalinya Bapak bicara seperti ini, Bapak tidak ada penyesalan, no regret ya. Jadi dulu memang ya itu salah satu cita-cita besar adalah bisa mendapatkan beasiswa dan berkuliah di luar negeri, tapi tentu dengan segala kondisi pada saat itu kita lebih memilih untuk ya sudah di UGM saja gitu ya, ada kesempatan. Wah, ini kalau diceritain panjang juga ya, diceritain panjang juga. Sempat tentu karena ini merupakan cita-cita yang sudah lama, tentu ada kesedihan ya, kesedihan dalam hati, tapi bukan kekecewaan sebenarnya. Tidak ada kekecewaan kepada orang tua, karena tadi di awal saya sudah sampaikan, saya sangat percaya bahwa apapun yang kita capai hari ini adalah berkat doa restu orang tua. Mungkin kalau saya sekolah di luar negeri belum sampai nih ke posisi kadis hari ini gitu ya. Jadi tentu segala sesuatu ada hikmah baik yang ada di dalamnya, dan kita percaya bahwa rencana Allah adalah yang terbaik. Luar Gitu, dan biasa. doa restu orang tua. Terakhir, Ibu Rini, yang ingin disampaikan kepada pemirsa di rumah atau siapapun yang mungkin saat ini sedang mencoba untuk mencapai cita-cita atau sedang merencanakan sesuatu yang mungkin ada struggle yang dihadapi berdasarkan pengalaman, apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa di rumah? Silakan. Terus bersemangat. Tantangan itu selalu ada, cobaan itu selalu ada, tapi kita harus menjadi pribadi yang terus-menerus bersemangat untuk mengejar apa yang kita impikan, dan tentunya jangan lupa berdoa dan mohon doa restu orang tua, karena itu yang akan memudahkan jalan kita, membuka jalan kita menuju cita-cita, menuju hal yang kita inginkan. Kalau ada satu pintu yang tertutup, akan banyak pintu lain yang masih menjadi ruang kita untuk berkarya, dan percayalah rencana Tuhan adalah yang paling baik. Kalau kita tidak mencapai tujuan kita hari ini, mungkin kita lebih dekat di tujuan besar kita ke depan gitu. Jadi tetap bersemangat. Luar biasa. Terima kasih Ibu Rini. Terima kasih, Sebagai Bang kepala dinas Adi. termuda di Kuburaya, one door closed, thousands are open. Setuju ya? Yes. Luar biasa. Terima kasih Terima pemirsa. kasih. Kurang lebih 60 menit kita telah menemani Anda di Sosok Inspiratif. Kami akan terus menemani setiap Selasa pagi untuk tokoh-tokoh dan sosok lain yang akan kami hadirkan, yang mungkin cerita hidup dan juga prestasi bisa menjadi inspirasi buat Anda di rumah. Siapapun bisa menjadi apapun, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Saya Setiadi, terima kasih, pamit, selamat pagi dan sampai jumpa. Terima kasih. Peluk mungkin boleh orang.